Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu membimbing hati kita juga untuk menyadari khilaf dan salah, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini ada 3 aspek yang mesti kita sadari, dan aspek itu juga mampu membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aspek dasar tersebut yang pertama adalah ilmu. Kenapa saya katakan ilmu pada kesempatan kali ini? Karena banyak sekali orang yang berilmu itu mubazir ilmu. Kenapa dikatakan mubazir ilmunya? Banyak orang sampai kuliah di luar untuk mencari ilmu pengetahuan, namun ilmu itu mubazir rasanya. Karena ilmu itu tersebut tidak diamalkan. Ilmu itu tidak diamalkan, dan ilmu itu juga hanya sampai dituntut namun tidak bisa berguna kepada orang lain. Maka ilmu sangat penting. Tetapi pentingnya ilmu untuk bisa membuat kita selalu bahagia dunia akhirat. Apa contohnya? Menuntut ilmu agama. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu bagaimana sebetulnya melaksanakan ibadah itu dengan baik dan benar? Itu butuh apa? Butuh ilmu. Maka utlubul ilma walau kana bisin, tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Itu adalah suatu falsafah yang mesti kita turut. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu sangat penting bagi kita umat Islam, dan mengamalkan ilmu itu juga sangat penting. Apabila ilmu dituntut namun tidak diamalkan, maka bazirlah ilmu tersebut, dan ilmu tersebut juga tidak bisa menyelamatkan kita nanti di akhir dari dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita menuntut ilmu, apa yang menjadi aspek kedua, yaitu iman. Kenapa iman? Kalau kita menuntut ilmu namun tidak beriman, maka tidak bisa dilandasi ilmu itu untuk menjadi landasan kita masuk ke dalam surga Allah. Tidak bisa ilmu tersebut menjadi landasan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Ilmu tersebut hanya digunakan untuk di dunia saja dan tidak bermanfaat. Tidak ada manfaat yang paling besar di dunia ini, kecuali apa? Memanfaatkan ilmu kita dan mampu mengajarkan ilmu kita kepada orang lain, dan orang lain merasakan manfaat dari ilmu yang kita ajarkan. Iman adalah salah satu aspek yang mampu membuat kita menjadi hamba yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Iman mampu membuat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman juga mampu membuat kita untuk benar dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Barang siapa orang yang tidak benar dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, maka imannya tidak kuat. Imannya itu lemah. Kenapa? Ilmu yang dituntut itu sesuai dengan pengamalan ilmu tersebut. Pengamalan ilmu tersebut harus iman yang mesti diperkuat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya masalah sholat. Terkadang kita sangat lalai kepada sholat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Sholat atau tidak kita, itu tidak menjatuhkan marwah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tidak menjatuhkan marwah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maka innas salata 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
munkar. Apabila kita sholat, maka kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hayya 'alas sholah, mari sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dalam artian bahwasanya kalau kita melaksanakan sholat, kita menang, kita sukses dunia dan akhirat. Banyak sekali kita lihat iman kita sangat lemah dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Bagaimana lemahnya ketika kita sehat, kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bugar, kita cari rezeki di dunia ini, kita anggap rezeki yang kita cari itu adalah milik kita. Kita enggan untuk bersedekah, kita enggan untuk membantu saudara-saudara kita sesama muslim. Tetapi mesti kita pahami bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita ada sedikit hak orang lain di dalamnya, ada hak saudara-saudara kita di dalamnya. Ketika kita sakit, ketika selang oksigen di hidung, ketika perut dijahit, ketika selang infus di tangan kiri, barulah kita sadar, barulah kita katakan la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha. Kita ingat. Lalu selama kita sehat, kita kemana saja? Itu yang menjadi landasan iman tersebut harus terpatri di dalam dada, dan iman tersebut harus mampu kita amalkan dengan ilmu kita, dengan pengamalan agama yang mampu bermanfaat dari diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek yang ketiga adalah ikhlas. Kenapa ikhlas kali ini yang menjadi pokok pembahasan kita? Karena manusia menyebutkan kata ikhlas itu mudah sekali untuk di mulut, namun susah sekali untuk diterapkan di dalam hati kita. Ikhlas kita katakan, oh kita memberikan uang 200.000 misalnya kepada orang, engkau ikhlas menerimanya. Ikhlas aku memberikannya. Dia ikhlas menerimanya, ya dia tentu ikhlas untuk menerimanya. Namun kadang-kadang terdetak dalam diri kita, oh aku kebanyakan memberi uang tersebut. Kalau aku beri misalnya 150.000 kan lebih untung lagi, lebih sedikit lagi beban. Itu yang menjadi masalah. Maka saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan itu harus mampu kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena apa? Ikhlas jangan hanya diucapkan. Ikhlas tidak diucapkan tetapi dilakukan. Ikhlas tidak perlu dikatakan tetapi dilakukan. Karena apa? Ikhlas tidak dengan kata-kata, tidak dengan lisan, tetapi dengan perbuatan. Ada sebuah cerita, ada seorang anak muda pergi ke sebuah masjid. Dia kantongi uang 21.000, satu uang 1.000, satu uang 20. Rupanya ia salah berikan. Waktu kota infak lewat, ia pikir uang 1.000 yang dibagikan, rupanya uang 20.000 yang di depan dimasukin. Ketika ia beli rokok ke warung, ya kan, ia berikan uang itu ke warung, ya uang 1.000 yang diberikan. Artinya apa? Dia masih ya, dalam beribadah saja dia hitung-hitungan. Dalam beribadah saja kadang-kadang kita hitung-hitungan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah ilmu ikhlas tersebut. Bagaimana mencarinya? Dengan pengalaman. Carilah ilmu ikhlas tersebut. Bagaimana mencarinya? Dengan kerendahan. Carilah ilmu ikhlas tersebut. Bagaimana mencarinya? Cari dengan pengalaman yang mampu membuat kita mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat falsafah manusia itu terbuat dari tanah. Maka apabila tanah itu diinjak, maka ia akan diam. Tapi apabila tanah tersebut ditanami pohon-pohon, maka pohon itu berbuah dan buah itu mampu bermanfaat bagi manusia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita selalu untuk menjalankan hidup dan kehidupan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu terbimbing untuk
selalu memuhasabah diri kita agar menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.